Halo, selamat malam. Space Update minggu ini. Jadi gue udah filter beberapa berita yang menarik dari space.com di minggu ini. Berita pertama datang dari European Center for Nuclear Research atau Pusat Riset Nuklir Eropa atau disebut juga sebagai CERN. Jadi ilmuwan di CERN menemukan bahwa antimatter ternyata terpengaruh atau respons to gravity seperti yang Einstein prediksi. Jadi pada tanggal 27 September, ilmuwan CERN itu berhasil membuat antihidrogen yang terbuat dari antiproton dan positron atau antielektron. Nah, positron ini adalah elektron yang bersifat positif dari yang harusnya negatif, sedangkan antiproton ini adalah proton yang bersifat negatif, jadi kebalikannya yang harusnya sifatnya positif. Dan ketika dites, antihidrogen ini ternyata ketarik sama gravitasi sama halnya dengan materi-materi yang lain yang bukan antimatter. Dan ini membuktikan prediksi Einstein sekali lagi benar, karena Einstein bilang kalau semua materi nggak peduli strukturnya ataupun sifatnya akan dipengaruhi oleh gravitasi. Hal ini tentu aja menambah ranah pengetahuan kita akan antimatter dan membuktikan sekali lagi kalau Einstein benar. Berita kedua datang dari OSIRIS-REx. Jadi NASA sudah membuka tempat penyimpanan materi dari OSIRIS-REx yang berasal dari asteroid Bennu. Lihat ini penampakan dalamnya. Jadi ketika dibuka, para ilmuwannya tuh gas itu kayak gitu. Kalau diperhatiin isinya tuh berupa bubuk warna hitam ya, kayak pasir-pasiran gitu dan debu-debuan gitu. Lihat ada warna-warna hitam ini. Tuh hitam-hitam kotor. Nah, itu adalah materi-materi dari asteroid Bennu. Materi-materi ini nantinya akan dipelajari untuk mengetahui asal-muasal pembentukan tata surya dan juga pengaruhnya atau keterkaitannya dengan evolusi kehidupan di bumi, teman-teman. Berita ketiga datang dari lubang hitam, yaitu lubang hitam L87 yang udah berhasil dikonfirmasi kalau lubang hitam ini ternyata berputar. Bukan accretion disk-nya ya, bukan yang terang-terang itu, tapi lubang hitam yang bola itu berputar ternyata. Hal ini diketahui dari data observasi selama 2 dekade yang memperlihatkan perubahan jets dari kutub utara dan kutub selatan black hole-nya dibandingkan dengan accretion disk di sekitarnya. Nah, jetsnya kayak gini guys. Jadi ketika diobservasi selama 20 tahun, ternyata jetsnya itu berubah arah sebesar 10 derajat selama 11 tahun sekali. Jadi gue jadi mikir kalau sebenarnya selama kita berdebat FE dan GE, para ilmuwan tuh tetap melakukan penelitian yang penting gitu ya. Way to go scientist. Berita terakhir datang dari NASA yang berencana menaruh radio teleskop di permukaan bulan di tahun 2025. Proyek ini diberi nama LuSEE-Night, singkatan dari Lunar Surface Electromagnetic Experiment Night Mission. Tujuan dari misi ini adalah untuk meneliti zaman kegelapan, yaitu zaman di mana setelah Big Bang, tapi belum ada materi yang terbentuk, jadi itu zaman-zaman gelap gitu loh. Jadi masih ada gas hidrogen yang terionisasi, materi-materi pembentuk bintang itu baru mulai muncul, dan itu adalah yang disebut sebagai masa kegelapan. Jadi masa setelah Big Bang dan masa sebelum pembentukan materi-materi. Selama ini James Webb Space Telescope itu berusaha untuk mengintip ke zaman ini teman-teman, tapi sulit karena terlalu banyak noise dari bumi. Jadi tujuan misi ini untuk menempatkan probe teleskop radio di sisi lain bulan adalah untuk menghindari noise dari bumi. Kalau kalian lihat, itu bentuknya kayak antena. Emang iya, radio teleskop atau teleskop radio memang berbentuk antena, teman-teman. Proyek ini merupakan gabungan dari beberapa institusi, jadi didanai oleh NASA, kemudian bekerja sama dengan US Department of Energy, dan melibatkan ilmuwan dari berbagai universitas. Di antaranya adalah Lawrence Berkeley National Laboratory, kemudian Brookhaven National Laboratory, the University of California, Berkeley, and the University of Minnesota. Nah, kalau kalian lihat di gambar, itu ilmuwan dari Lawrence Berkeley National Laboratory lagi mengetes antena yang akan digunakan untuk LuSEE-Night Mission. Ya, antena ini adalah teleskopnya teman-teman. Keren kan? Oke, demikian update tentang luar angkasa di minggu ini. Jadi, selamat weekend. Dadah. Udah selesai ya? Besok Senin.